ketika seseorang itu lebih punya masalah ekonomi gitu ya, di mana income-nya sama pengeluarannya pas-pasan, justru mereka lebih penting untuk punya perencanaan keuangan. Sekarang juga teman-teman di sekitar udah banyak juga yang mulai mengelola keuangannya gitu. Sama kayak tadi Pak William bilang kan sebenarnya bisa konsultasi dengan yang nggak begitu mahal gitu. Mungkin ini pengetahuan yang baru. Jadi perencanaan itu harus selalu kita review dan revisi. Karena tadi bukan hanya dari meningkatnya income, perencanaan berubah. Bala Duit, pernah nggak sih mendengar mitos bahwa perencanaan keuangan itu hanya bisa dilakukan oleh kalangan berada? Padahal seharusnya perencanaan keuangan itu bisa dilakukan oleh siapapun dari kalangan manapun. Jadi harusnya perencanaan keuangan itu hukumnya wajib, bukan kita berpegangan dengan yang namanya bagaimana nanti, melainkan nanti bagaimana. Nah, topik ini akan kita bahas bersama di episode Duit kali ini bersama saya Conchita Caroline. Tapi jangan lupa untuk like dulu dong video berikut ini, kemudian sebarkan juga video ini ke semua teman-teman kamu, dan yang paling penting, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Duit. Nah, Bala Duit, seperti biasa tentunya aku nggak sendirian. Hari ini sudah hadir juga seseorang yang akan membagikan pengetahuannya seputar perencanaan pengelolaan keuangan. Dan ada temanku juga nih yang sudah hadir di studio, seorang komika, Mas Rais Marasabesi. Apa kabar Mas Rais? Baik, alhamdulillah. Gak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol keuangan tumben-tumben nih. Iya. Topiknya serius, biasanya Serius kan kalau banget ya. ngelihat Mas Rais tuh kita ketawa-tawa gitu ya. Iya, makanya nih. Agak panik saya sebenarnya ya. Aduh, nggak apa-apa. Iya, Kita iya. sharing-sharing aja di Oke, sini. siap, Karena siap. selain kita berdua, seperti yang tadi sudah aku sebutkan, telah terhubung juga kita dengan Head of Partnership Business Manulife Indonesia, Pak William Sutrisno. Halo Pak William, apa kabar? Halo, baik-baik. Pak, kita mau tanya-tanya nih ya Pak tentang perencanaan atau pengelolaan keuangan. Tadi kan sudah sempat saya bahas sedikit ya, bahwa mitosnya perencanaan keuangan itu hanya untuk orang berada. Karena kalau tidak, misal nih, saya nggak punya uang, nggak punya tabungan, apalagi investasi. Terus apanya dong yang harus direncanakan? Apanya yang harus diatur? Setuju nggak dengan statement tersebut, Pak? Menurut saya nggak cuman orang yang berada yang perlu ada perencanaan. Bahkan ketika seseorang itu lebih punya masalah ekonomi gitu ya, di mana income-nya sama pengeluarannya pas-pasan, justru mereka lebih penting untuk punya perencanaan keuangan. Karena kalau income atau pengeluarannya itu pas-pasan, kalau terganggu sedikit aja, kalau ada resiko sedikit atau ada kebutuhan yang mendadak sedikit aja, bisa rusak gitu. Karena kenapa nanti jadi harus berhutang itu kan cost-nya, impact-nya lebih besar. Justru malah lebih penting untuk mereka yang pas-pasan gitu. Berarti salah ya, justru menjadi sangat krusial di saat kita merasa kondisi finansial kita belum bisa dikatakan benar-benar berkecukupan. Nah, kalau Mas Rai sendiri gimana nih? Saat ini sudah melakukan perencanaan keuangan atau belum? Dan kalau memang sudah, boleh di-spill atau diceritakan sedikit nggak perencanaan seperti apa yang diterapkan? Oke. Kalau saya pribadi sih sekarang sih baru pengen mulai sebenarnya, tapi belum mulai, baru pengen mulai karena apalagi kita kan dari komedian gitu, stand up comedy, biasanya kita juga dapat kerjaan, biasanya tampil di depan orang secara langsung. Betul. Apalagi semenjak pandemi ini kan kita kan tampil juga agak susah nih, ya kan. Kadang-kadang komik sekarang nih komedian banyak nih, banyak komedian, cuman sekarang eventnya yang nggak ada. Setuju sih, Iya, karena jadi pandemi ya. Iya, pandemi gitu. Dan sekarang kita juga udah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi. Sekarang kita stand up melalui online, dan gitu. Sekarang kita kerja dari rumah masing-masing, nggak kayak seperti biasanya. Makanya kalau buat masalah keuangan sih baru pengen mulai sih sekarang. Baru pengen mulai untuk. Tapi
setidaknya berarti sudah ada motivasi untuk mulai memikirkan seperti apa perencanaan yang tepat begitu ya? Benar, Oke, benar. yang penting sudah terpikir dulu ya. Iya, yang Nah, penting kepikiran dulu, yang benar. menjadi pertanyaan juga ya, Pak Will, karena kan banyak nih orang-orang yang sama seperti saya, kemudian Mas Rais, kita baru mau memulai, tapi kan tidak tahu harus memulai dari mana. Sementara kalau kita mau hire expert kan yang identik di kalangan saat ini adalah biayanya tidak murah ya, lumayan mahal begitu. Jadi memangnya betul ya yang namanya perencanaan keuangan, apalagi sampai harus hire expert, belajar bidang ini, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tanda kutip kaya. Mungkin tadi ada 2 poin ya. Pertama adalah apakah mesti hire expert gitu kan? Menurut saya nggak harus. Ya memang kalau meng-hire expert atau konsultasi sama pihak yang profesional, mungkin mereka mempermudah gitu kan, karena mereka udah ngerti caranya, mereka udah punya template-nya, mereka udah ngerti apa yang harus dilihat dulu. Tapi kalau zaman sekarang kita sendiri aja dengan kita berbekal info-info dari bisa dari buku, bisa dari internet, dari banyak masukan-masukan atau konsult juga ke orang tua, konsult ke teman, itu juga bisa gitu dilakukan sendiri. Karena sebenarnya simple, nggak yang harus investasi apakah di saham atau investasi di government bond gitu. Nggak seperti itu. Perencanaan keuangan kan simple. Jadi apa yang kita lihat dulu. Pertama, pengeluaran. Di-record dulu pengeluarannya atau dicatat dulu pengeluarannya. Oh, berarti sebulan berapa. Terus pemasukannya. Terus dibandingkan. Itu kan yang paling basic gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak harus bergantung pada profesional. Yang kedua, sebenarnya jasa financial, membantu perencanaan financial juga belum tentu mahal, karena mungkin banyak yang kita nggak aware bahwa agen asuransi atau bank-bank itu sebenarnya juga mereka bisa menjadi tempat konsultasi. Ketika kita ke bank, kita utarakan gitu mau apa, apakah kita mau saya ada tabungan, saya juga butuh asuransi. Mereka itu sangat helpful juga. Jadi mereka juga bisa menjadi bantuan kita ketika kita mau melakukan perencanaan keuangan gitu Pak Cita. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya jasa yang juga menawarkan pengetahuan mengenai perencanaan keuangan. Tidak harus kita bicara secara spesifik itu adalah seorang financial planner begitu. Dari pihak asuransi pun ternyata bisa membantu mengajarkan hal-hal terkait perencanaan keuangan untuk masa depan kita yang lebih terjamin. Nah, tadi kan Pak William juga sudah menyampaikan ya Mas Rais bahwa kita sekarang tuh kalau mau belajar finansial sudah banyak sekali medianya. Benar. Bisa tinggal browsing internet atau kita baca buku atau ikut webinar, seminar juga rasanya sekarang sudah banyak gitu ya. Kalau Mas Rais sendiri sebagai orang awam nih, sama lah kita berdua gitu ya. Biasanya dapat informasi mengenai finansial tuh dari mana? Kalau dari informasi yang saya dapetin sih dari teman-teman sama lingkungan gitu. Karena sekarang juga teman-teman di sekitar udah banyak juga yang mulai mengelola keuangannya gitu. Sama kayak tadi Pak William bilang kan, sebenarnya bisa konsultasi dengan yang nggak begitu mahal gitu. Mungkin ini pengetahuan yang baru, karena kalau dari sudut pandang orang awam ngelihatnya kalau kita konsultasi itu pasti harganya mahal. Iya. Ya kan kadang-kadang kalau misalkan kita nih uang nggak banyak-banyak banget pengen konsultasi, sekalinya konsultasi uang yang pengen ditabung nggak ada jadinya karena bayar buat konsultasi doang gitu ya kan. Betul. Belum apa-apa kita kayak udah terintimidasi gitu ya, apalagi biasanya kantornya bagus-bagus. Itu iya, kadang-kadang suka ngeri duluan gitu kita untuk masuk ke dalam gitu, nanya-nanya kayak gitu. Betul. Nah, berarti sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau memang kita merasa modalnya nih untuk meng-hire financial planner, sekarang sudah banyak sekali media untuk kita belajar. Harusnya sih tidak ada alasan yang membuat kita berhenti untuk memikirkan perencanaan keuangan, begitu ya. Benar. Nah, bicara mengenai sosok perencana keuangan sendiri nih Pak William. Saat ini kalau dari hasil browsingan yang biasa saya temukan di internet begitu, yang membingungkan itu ada 2 tipe yang dikenal ya. Yang pertama ada perencana keuangan independen dan ada juga yang dependent. Nah, karena saya belum paham, mungkin bisa dijelaskan ya perbedaannya apa di antara 2 kategori ini dan gimana caranya kita bisa memilih sosok perencana keuangan yang lebih sesuai nih dengan kondisi dompet masing-masing begitu Pak. Benar. Jadi mungkin poinnya gini, ketika perencana keuangan yang independen adalah dia itu benar-benar bisa memberikan solusi keuangan dari banyak perusahaan gitu. Jadi misalnya kayak apakah dia bentuknya asuransi atau dia juga bisa investasi gitu kan. Jadi
dia tidak eksklusif terhadap salah satu perusahaan tertentu gitu. Itu yang independen. Jadi memang dia lebih broad gitu. Nah, kalau yang dependent atau biasanya misalnya contoh agen asuransi gitu. Salah satunya adalah dia memiliki terkaitan terhadap salah satu perusahaan asuransi. Sehingga ketika dia bicara solusi asuransi, ya dia akan menjual atau mengoffer produk dari perusahaan tersebut. Tapi tidak usah khawatir, karena dari bahkan yang dependent sekalipun, bahkan ketika dia juga hanya bergantung pada satu company, dia juga punya namanya itikat sales yang dia harus menjual sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya gitu. Dan di setiap perusahaan asuransi juga pasti memiliki produk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan gitu. Jadi tidak usah worried bahwa saya maunya cari yang independen supaya bebas gitu. Nggak necessarily, tapi memang perbedaan antara yang independen dan dependen adalah seperti itu, Mbak Cika. Baik, berarti ya betul seperti statement awal, lebih kepada kepribadian masing-masing kali ya. Justru kalau mau mudah seperti saya gitu, lebih suka yang dependen, karena nantinya kita akan diarahkan juga kepada program-program yang sudah ada di asuransi tersebut. Karena program-program itu juga pasti memiliki benefitnya masing-masing, begitu ya Mas Rais. Kalau Mas Rais sendiri kira-kira lebih tertarik mana nih, yang independen atau yang dependen? Dependen juga. Dependen juga ya, karena lebih enak justru sekalian gitu ibaratnya. Biar sekalian gitu. Nah, ini juga ada hal yang menarik sekali, sudah sempat dipertanyakan oleh banyak orang sebenarnya, yang namanya merencanakan keuangan ya Pak William. Perlu nggak sih sebenarnya kita terus merevolusi perencanaan itu, atau bisa kita seumur hidup menjalankan hanya satu kali sistem perencanaan keuangan aja, atau yang namanya perencanaan keuangan itu terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pemasukan? Bagaimana sebenarnya pandangan yang tepat Pak William? Jadi perencanaan itu harus selalu kita review dan revisi. Karena tadi bukan hanya dari meningkatnya income perencanaan berubah. Kalau meningkatnya pertanggungan, berubah kondisi dari single jadi menikah, punya anak, bahkan simple ketika kita pindah rumah gitu kan, itu semua akan mempengaruhi either income atau pengeluaran. Nah, ketika ada pengaruh di income atau pengeluaran, perencanaan keuangan itu harus berubah gitu, karena akan berbeda porsi. Misalnya contoh adalah porsi untuk disiapkan untuk kebutuhan sehari-hari ketika kita masih hidup single sama ketika kita punya istri dan punya 2 anak, pasti beda gitu kan. Maksudnya kebutuhannya dari makan aja jadi 4 kali lipat gitu. Karena setiap ada perubahan pasti harus kita review ulang gitu. Jadi nggak bisa ya kita hanya mencanangkan satu sistem aja untuk seumur hidup. Tapi memang masuk akal sih ya, karena yang namanya kehidupan kita itu terus berputar dan berbeda gitu dari tahun ke tahun. Nggak usah kita bicara kalau sudah menikah dan punya anak. Perekonomian negara aja beda-beda gitu kan ya. Harga kebutuhan pokok hari ini sekian, tiba-tiba bulan depan udah naik. Beda lagi, benar. Jadi memang kita harus rajin-rajin untuk mengevaluasi nih, sebenarnya seperti apa sih sistem pengelolaan keuangan yang paling tepat untuk diri sendiri. Nah, semakin menarik nih pembahasan kita hari ini. Setelah ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana untuk mencocokkan sistem pengelolaan keuangan dengan kepribadian masing-masing. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk like video ini terlebih dahulu, sebarkan juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita bisa maju bersama-sama, bisa belajar bersama-sama, dan kunjungi juga YouTube channel Manulife Indonesia. Kalau sudah dikunjungi, jangan lupa subscribe ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ketika ada pengeluaran yang tiba-tiba, pasti aja ada gitu. Namanya kita hidup kan sehari-hari, banyak sekali resiko gitu. Nah, jadi itulah pentingnya ada dana darurat sehingga cash flow utamanya tidak terganggu gitu. Dipersembahkan oleh